Segera kita ikuti siaran langsung dialog aktual luar studio LPP RRI Denpasar. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang Friska kembali menyapa ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam siaran langsung dialog aktual luar studio Denpasar. Pagi ini langsung kami siarkan dari Pusdalop BPBD Provinsi Bali. Dan saya Dewi Friska akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan untuk edisi hari ini Kamis 21 Maret tahun 2024. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, Nyoman Kasih. Om Swastiastu, Nyoman Kasih. Ya, Om Swastiastu, Dayu Friska. Ya, luar biasa sekali di hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa bersama dua narasumber kita secara langsung di BPBD Provinsi Bali, Nyoman Kasih. Kalau biasanya Pak Kalaksa menyambangi kita ke RRI, ya sekarang giliran kita menyambangi beliau ke kantor Pusdalop BPBD Provinsi Bali. Ya, dan kita akan membahas bagaimana menuju Bali tangguh bencana. Dan dua orang narasumber, Nyoman Kasih, selain Pak Kalaksa bisa diinformasikan kepada pendengar dan pemirsa kita. Baik, terima kasih rekan Dayu Friska dan pendengar Pro 1 RRI. Seperti biasa mungkin kalau narasumber yang satu Kalaksa BPBD Provinsi Bali sudah tidak asing lagi baik suaranya maupun wajahnya, yaitu Kalaksa BPBD Provinsi Bali Bapak Dr. Andus Madi Rentin APMSI. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kalaksa. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Iya, terima kasih Pak Kalaksa sudah mengizinkan kami untuk bersiaran langsung dari Pusdalop BPBD Provinsi Bali ini. Dan narasumber kedua yaitu Ibu Diah Perwitosari. Beliau adalah Disaster Risk Area Management Koordinator Bali Program Siap Siaga. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi. Ya, dan terima kasih juga sudah menyempatkan untuk nanti memberikan edukasi ya rekan Dayu Friska kepada pendengar terkait bagaimana menuju Bali tangguh bencana ini. Iya, benar sekali Nyoman Kasih, karena kita tahu potensi risiko bencana betul, di Pulau Bali cukup tinggi. Selain kita memiliki keindahan alam yang luar biasa, tetapi potensi bencana juga cukup tinggi ya, karena berada di wilayah kawasan cincin api. Selain itu juga kita punya Gunung Api Agung dan juga bagaimana wilayah geografi dari Pulau Bali sehingga memungkinkan bagaimana kita di Provinsi Bali untuk bersama-sama melakukan upaya mitigasi agar menjadi Bali yang tangguh bencana. Baik. Dan sebelum kita mulai, izin Bapak dan Ibu narasumber kita dengarkan dulu bagaimana komentar masyarakat terkait dengan menuju Bali tangguh bencana ini. Halo, saya Salsa, saya berasal dari Denpasar. Saya rasa Bali udah cukup oke sih dalam persiapan menghadapi bencananya. Mereka udah banyak membangun infrastruktur yang tangguh dan program kesiapsiagaan. Tapi di satu sisi, menurut saya penting juga untuk masyarakat Bali terus diajak aktif terlibat dalam persiapan bencana. Bukan cuma ngandelin pemerintah aja. Jadi semua masyarakat Bali itu harus bersatu buat jadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Halo, perkenalkan nama saya Yoga dari Abian Seman. Komentar saya untuk Bali tangguh bencana adalah saya berharap pemerintah dapat lebih cepat dan tanggap dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi saat ini di Bali. Contohnya itu seperti tanah longsor, pohon tumbang. Pemerintah sesegera mungkin agar langsung membersihkan supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Saya Delvara Dewata dari Denpasar. Pendapat saya mengenai Bali menuju tangguh bencana yaitu dari adanya bencana alam yang telah terjadi, yaitu seperti banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi.
Dari adanya bencana tersebut, pemerintah perlu melakukan adanya pembangunan infrastruktur drainase untuk menghindari adanya banjir yang berkelanjutan, di mana sistem infrastruktur drainase sendiri ini dapat mengendalikan aliran air hujan serta mengatasi adanya curah hujan yang tinggi, sehingga dapat melindungi daerah dari adanya banjir yang berkelanjutan. Karena jika masih terjadi banjir yang berkepanjangan, dapat merugikan banyak pihak. Pendengar dan juga Bapak Ibu narasumber, demikian ada 3 komentar dari masyarakat, dan tadi saya garis bawahi dari ketiga komentar tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana di Bali. Yang kedua, pemerintah agar lebih cepat menangani ketika terjadi bencana. Dan yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur terkait dengan agar lebih cepat penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Silakan, mungkin Pak Kalaksa dulu ya. Iya, silakan Pak Kalaksa. Iya, terima kasih matur datsuk semua majeng ring pendengar RRI dimanapun berada. Kami bersiaran langsung dari Pusdalop BPBD Provinsi Bali. Tempat ini adalah posko pengendalian ketika tidak diminta Bali terjadi bencana. Dari tempat inilah kami mengendalikan segala sumber daya, peralatan dan personil untuk pergerakan dan upaya penanganan kebencanaan. Jika dari 3 orang pendengar dan masyarakat memberikan komentar tadi, secara garis besar dapat ditarik 2 hal. Di satu sisi lakukan mitigasi struktural, yaitu pembangunan infrastruktur fisik yang diarahkan menuju infrastruktur fisik yang tahan dan tangguh terhadap bencana. Di sisi lain adalah mitigasi non-struktural, peningkatan kapasitas di satu sisi untuk petugas, aparatur, termasuk personil-personil lainnya. Yang terpenting adalah peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri. Peningkatan kapasitas dipahami sebagai upaya untuk memahami tentang berbagai potensi ancaman kebencanaan yang ada di sekitar kita. Bali secara luas wilayah memang relatif kecil, minimalis begitu jika dibandingkan dengan daerah lain, tetapi dari sisi hasad ancaman kebencanaan kita memiliki multi hasad. Ketika secara global nasional menetapkan ada 14 atau 15 ancaman bencana, seluruhnya ada di Bali. Bahkan yang terakhir kita tidak pernah menduga pengalaman buruk sahabat saudara kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat pasca gempa tsunami ada likuifaksi, juga terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Rupanya ancaman likuifaksi juga ada di Provinsi Bali, kendati pun pada fase ancaman sedang di beberapa kabupaten kota yang ada di Bali. Oleh karena itu, ketika ditanya sejauh mana kecepatan pemerintah daerah, terutama BPBD di dalam upaya penanganan kebencanaan, kami punya protap, kami punya SOP. Pada menit pertama, tentu kami menerima informasi dan laporan dari masyarakat. Di pergerakan berikutnya adalah kami melakukan kaji cepat, sejauh mana sumber daya yang harus diturunkan. Jangan sampai kebutuhan dan kejadian A, kami turunkan yang B, tentu tidak nyambung sampai di lapangan. Oleh karena itu kaji cepat adalah bagian utama dan pertama yang harus kita lakukan untuk memahami bencana apa yang terjadi, sejauh mana sumber daya yang harus diturunkan. Yang ketiga, pelibatan masyarakat. Ketika berbicara pelibatan dan pemberdayaan masyarakat di dalam penanggulangan bencana, baik program nasional maupun program daerah, banyak yang bisa kita kedepankan. Katakanlah satu contoh, Destana, Desa Tangguh Bencana, ini program nasional. Tetapi ketika tiba di Bali, kita memperluas, tidak hanya sebatas desa kelurahan yang ada secara nasional, tapi kita by proses bersama Bu Diah dari Siap Siaga, bagaimana memberdayakan desa adat yang ada di Bali, kita jadikan desa adat tangguh bencana. Ini bagian dari upaya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, tidak hanya sebagai objek di dalam penanggulangan bencana, tetapi ikut serta secara aktif sekaligus sebagai subjek di dalam penanggulangan bencana. Iya, baik, terima kasih Pak Kalaksa. Kita lupa juga coba kasih menyapa rekan-rekan kita yang ada di ruangan Pusdalop ini. Kita tepuk tangan bersama Bapak Ibu.
Iya, selain kita siarkan secara langsung melalui akun YouTube RRI Denpasar dan juga melalui radio kami, juga kami hadirkan langsung para peserta Bapak Ibu yang nanti juga ikut berdiskusi bersama kita yang nyaman kasih, membahas bagaimana upaya-upaya kita untuk menuju Bali yang tangguh bencana. Dari Pak Kalaksa tadi sudah memberikan respon terkait apa yang disampaikan oleh masyarakat kita, dan kita dengarkan juga bagaimana narasumber ketua ada Ibu Dia yang saat ini juga bisa merespon bagaimana tanggapan atau komentar masyarakat kita tadi, Bu. Silahkan. Ya, baik. Selamat pagi, Om Swastiastu, Ibu dan Bapak sekalian. Baik, pertama-tama mungkin perkenalan dulu ya. Baik, saya dari program Siap Siaga. Program Siap Siaga ini merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dengan Indonesia. Program ini disepakati dilaksanakan selama 5 tahun dan ada 4 provinsi yang di mana kemitraan ini dilaksanakan, yaitu ada di Jawa Timur, di Bali, Nusa Tenggara Barat dengan Nusa Tenggara Timur. Baik, mungkin program Siap Siaga pada dasarnya adalah fokusnya pada penguatan sistem dan strategi, begitu. Sistem penanggulangan bencana itu kan ada 6 ya. Mohon dikoreksi nanti Pak Kalak kalau misalnya ada yang kurang. Yang pertama adalah mengenai kebijakan, kemudian yang kedua adalah pelembagaan, yang ketiga yaitu mengenai penganggaran, keempat perencanaan, kelima peningkatan kapasitas, baru keenam adalah pelaksanaannya atau implementasi. Nah, program Siap Siaga itu berfokus kepada 4: kebijakan, penganggaran, pelembagaan, dengan perencanaan. Nah, program Siap Siaga itu fokusnya ada 5. Yang pertama adalah terkait dengan standar pelayanan minimal subrúsan bencana. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan gender, penyandang disabilitas dengan sosial inklusif, dan juga terkait dengan rencana penanggulangan bencana. Yang ketiga terkait dengan pemetaan risiko. Yang keempat adalah pengelolaan data informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah kesiapsiagaan, di mana di dalamnya ada desa adat dengan desa dinas. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar tadi, yang pertama mungkin adalah mengenai partisipasi masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalak bahwa program Siap Siaga salah satu prinsipnya adalah PDIA. PDIA itu di mana kita berfokus pada permasalahan apa yang ada di wilayah tersebut. Jadi pada waktu kami masuk di Bali pada tahun 2020, waktu itu kami melaksanakan lokakarya bersama dengan OPD dan juga lembaga kemasyarakatan dan pemerintah tentu saja, di mana ada beberapa permasalahan, atau bukan permasalahan ya, tapi isu atau tantangan hal yang perlu dilengkapi seperti itu, dan salah satunya adalah terkait dengan desa adat, di mana ternyata desa adat itu adalah apa istilahnya merupakan modalitas ya, modalitas di mana baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana di Bali ada 1493 desa adat kalau saya tidak salah, dan 716 desa dinas. Sehingga disitulah program Siap Siaga ingin mendukung inisiatif-inisiatif yang sudah ada di Provinsi Bali untuk partisipasi masyarakat. Untuk terkait dengan infrastruktur dan pemerintah, tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Kalaksa, namun untuk Siap Siaga kami tidak fokus pada peningkatan infrastruktur. Ya. Iya, baik, terima kasih Bu Dia dan Nyoman Kasih. Tadi dua narasumber sudah memberikan respon begitu ya atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Kita juga berikan kesempatan nanti di sesi berikutnya bagi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk bisa menyampaikan secara langsung pertanyaan, komentar, atau mungkin pendapatnya tentang upaya-upaya mitigasi yang dilakukan selama ini. Sekaligus juga nanti bisa bergabung di WhatsApp di 089 678 123 830 ataupun sampaikan secara langsung di kanal YouTube kami LPP RRI Denpasar. Ya, dan sementara kita menunggu ada pertanyaan dari secara langsung yang hadir di sini maupun yang lewat WA atau live YouTube nanti, kita mungkin bertanya dulu kepada Bapak Ibu narasumber. Tadi disebutkan bahwa desa itu kan di Bali itu kan ada 2 desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Nah, bagaimana mengkolaborasikan 2 desa adat ini dan juga desa dinas ini untuk dalam hal program penanggulangan atau dalam program menuju Bali tangguh bencana ini, Pak Kalaksa? Iya, Bali selalu memiliki kelebihan, keunikan dan hal berbeda ketika dibandingkan daerah lain.
ketika daerah lain khususnya di Jawa fokus pada upaya pembinaan desa kelurahan secara nasional, kita satu di antara sekian banyak daerah yang memiliki hal berbeda. Di Bali punya desa adat, di Sumatera Barat ada nagari, di Sulawesi Selatan salah satu Kabupaten Tanah Toraja ada Lembang namanya, yang merupakan representatif dari pemerintahan secara adat. Ketika berbicara bagaimana kolaborasi antara pemerintah desa yang secara nasional diakui dengan memberdayakan pemerintah desa adat, tentu kami harus menyampaikan rasa bangga dan sebuah keunggulan yang Bali miliki. Karena desa adat dan desa dinas itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena mereka di satu sisi secara core business begitu, job description, mereka sudah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Desa dinas di sisi pemerintahannya, desa adat di sisi adat, kebudayaan dan agama di sisi lain. Tetapi dua-duanya saling support dan saling mendukung. Bahkan di beberapa daerah di Bali ada yang bahkan beririsan. Ada satu desa dinas, di dalamnya ada dua wilayah desa adat yang ada di dalamnya. Sehingga di dalam pelaksanaan terutama dalam hal penanggulangan bencana yang kita rencanakan ke depan, beliau-beliau para perangkat desa dan perjuru desa adat saling support, saling berkaitan dan saling mendukung. Destana yang merupakan program nasional termasuk kelurahan, desa dan kelurahan tangguh bencana, kita kolaborasikan, kita padukan desa adat tangguh bencana yang kita kemas menjadi desa adat menuju ke Sukertan. Itu yang disepakati karena kami di BPBD Provinsi Bali telah menjalin hubungan kerjasama MOU dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Harapan kami seluruh desa adat yang ada di Provinsi Bali kita bisa dorong untuk menjadi desa adat tangguh bencana. Oke, kalau untuk tahun ini Pak Rentin, sudahkah ada desa adat tangguh bencana yang terbentuk di Provinsi Bali? Atas dukungan siap siaga sejak Oktober 2023 kita awali dengan langkah pertama penyusunan pedoman. Itu sudah rampung. Kebetulan siap siaga mensupport, mendampingi kami dengan mengedepankan forum pengurangan risiko bencana Provinsi Bali yang menjadi garda terdepan. Tahun ini kita melakukan upaya uji coba di 3 desa adat yang ada di Kabupaten Karangasem, Desa Adat Temukus, Desa Adat Dukuh, dan Kumale. Jadi ada 3 desa adat yang kita jadikan percontohan untuk menguji coba sejauh mana efektivitas pedoman yang telah disusun oleh Siap Siaga bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ketika itu sudah dinyatakan efektif mendekati paripurna, pedoman itu akan kita ketuk tularkan dan bisa dimanfaatkan, digunakan sebagai pedoman oleh seluruh desa adat yang ada di Provinsi Bali. Sekarang desa adat sudah bertambah Mbak Dia. Dulunya 1493, data terbaru kalau tidak salah kami dapatkan dari Dinas PMA sudah di angka 1500. Jadi sudah ada pengembangan dan perluasan dari desa adat itu sendiri. Ini tentu akan baik maknanya ke depan dalam rangka pendekatan dalam pelayanan kepada masyarakat Keramu Bali khususnya. Iya, baik, terima kasih Pak Rentin. Kita tepuk tangan dulu. Iya, kepada 2 narasumber kita yang masih bergabung bersama kami di sini. Dan tadi Pak Rentin juga sudah memaparkan bagaimana program Destana begitu ya, Nyoman Kasih. Dan ada 3 desa adat tangguh bencana yang sudah terbentuk di Provinsi Bali khususnya di wilayah Karangasem. Dan semoga ini Pak Rentin kedepannya di tahun 2024 ini tidak hanya 3 ya, tapi bagaimana di wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Bali juga bisa menginisiasi program yang sama terkait keberadaan dari desa adat tangguh bencana. Sebelum ke Ibu Dia, Nyoman Kasih dan juga Pak Rentin serta hadirin sekalian, kita jeda yang satu ini dulu. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak wilayah dengan risiko tinggi terhadap bencana alam, di antaranya banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami.
Menurut data World Risk Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara paling berisiko tinggi terhadap bencana. Poin Indonesia dengan World Risk Index atau WRI mencapai 43,50. Hal itu disebabkan oleh faktor keterpaparan terhadap bencana dan kerentanan akibat manajemen risiko bencana yang kurang memadai. Menyadari itu, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah melaksanakan sederet program. Program berbasis masyarakat itu untuk meminimalisasi berbagai dampak bencana. Sebut saja Desa Tangguh Bencana atau Destana yang diharap mampu menjadi garda terdepan dalam menekan berbagai ekses kebencanaan. Destana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Kemampuan mandiri berarti serangkaian upaya yang dilakukan sendiri dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi. Hal itu meliputi juga evaluasi dan monitoring kapasitas yang dimilikinya. Pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan suatu desa. Karena pendekatan satu sektor saja, terbukti belum bisa membangun ketangguhan secara memadai. Untuk itu masih dibutuhkan banyak usaha, baik oleh masyarakat maupun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Penyelenggaraan program Desa Tangguh Bencana membutuhkan tenaga fasilitator sebagai pendamping di masyarakat selama proses kegiatan berlangsung. Selain itu melibatkan pemerintah kabupaten kota setempat sebagai pengelola kegiatan secara menyeluruh, yakni dari awal hingga akhir pembentukan serta komitmen untuk melakukan replikasi Destana di desa atau kelurahan lainnya. BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota dapat menjadikan masyarakat dan fasilitator Desa Tangguh Bencana sebagai aset daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersirat bahwa upaya penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama semua unsur, yakni pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat. Dialog aktual luar studio LPP RRI Denpasar. Baik pendengar RRI dimanapun berada dan juga Bapak Ibu yang hadir langsung di Pusdalop dan juga adik-adik mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti pemaparan dari kedua narasumber kita, dan sudah ada penanya belum? Sementara kita menunggu ya. Kita coba dulu undang sekali lagi di sesi saat ini. Mungkin ada dua penanya yang ingin bertanya bagaimana menuju Bali Tangguh Bencana. Sebelum nanti kita lanjutkan diskusi kita, silakan. Dari adik mahasiswa. Dari sisi kanan ya, dari mahasiswa, silakan. Silakan. Disebutkan nama dan juga instansinya dari mana ya, Dik ya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, saya Hari Sukma dari Universitas Pendidikan Nasional. Di sini saya izin bertanya kepada kedua narasumber, apakah ada upaya yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda dalam membantu program siap siaga yang sudah dilakukan? Terima kasih. Itu saja. Ya. Baik. Ya, ini nampaknya antusias nih Pak Rentin dan juga Budiah bagaimana keterlibatan dari generasi muda, khususnya mungkin mahasiswa dalam upaya mitigasi bencana, begitu ya, program penanggulangan bencana ini. Apakah ada yang disiapkan, dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali? Mungkin sebelum ditanggapi dari sisi kiri saya, ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, kalau dari generasi milenial ya, tapi sudah di sisi ini juga ada generasi milenial nih. Ada yang bertanya? Oke, belum ya, nanti belum. Bisa disampaikan juga bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung ataupun di live chat kami bisa di akun YouTube RRI Denpasar. Nanti kita akan sampaikan pertanyaan Anda kepada dua narasumber. Mungkin ditanggapi dulu, silakan dari Ibu Diah dulu. Baik, terima kasih Adik. Di dalam penanggulangan bencana kita mengenal ada konsep pentahelix, di mana di dalamnya adalah ada akademisi, kemudian media, kemudian ada masyarakat, lalu ada pemerintah, dan satu lagi adalah dunia usaha. Nah,
hal yang bisa dilakukan atau didukung oleh anak-anak muda, mungkin saya akan melihatnya begini. Kalau misalnya anak-anak muda ini masih ada di, seperti adik ini kan ada di Undiknas ya, di Undiknas. Nah, Undiknas ini sebenarnya salah satu universitas yang rencananya akan mendeklarasikan dirinya menjadi kampus siaga bencana, rencananya. Nah, di dalamnya memang didorong kampus siaga bencana ini merupakan inisiatif dari Forum PRB Provinsi Bali bersama dengan BPBD Provinsi Bali, di mana kampus ini menjadi lokus untuk kesiapsiagaan bencana. Nah, mahasiswa yang ada di dalam kampus siaga bencana itu diharapkan nanti akan ada semacam program KKN tematik, di mana mahasiswa, apalagi sekarang ada program Merdeka Belajar ya, kalau saya tidak salah, itu di mana bisa mendampingi desa dalam meningkatkan ketangguhannya. Begitu, itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pihak universitas. Sudah ada programnya itu, kampus siaga bencana, kampus siaga. Selama ini baru ada 4, yaitu Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha Buleleng, lalu ada Warmadewa, lalu ada Poltekkes Kemenkes Denpasar, kemudian satu lagi Dianapura. Itu 4 kampus siaga bencana. Diharapkan ada lebih banyak kampus yang bisa mendeklarasikan kampus siaga bencana, sehingga KKN tematik dalam hal kebencanaan menjadi salah satu hal yang bisa dilaksanakan. Kemudian untuk anak-anak muda yang tinggal di desa, ini mungkin contoh teknis saja, kita kan ada penilaian ketangguhan desa. Jadi mungkin bisa mendorong pemerintah desa di mana tempat adik-adik tinggal untuk melaksanakan penilaian ketangguhan desa, karena hasil dari penilaian ketangguhan desa itu bisa menjadi dasar dari desa untuk membuat perencanaan pembangunan desanya, terutamanya dalam hal kebencanaan. Kalau dari saya itu dulu, Mbak. Baik, silakan dari Pak Rentin, ada yang ingin tambahkan? Ayu dari Undiknas ya. Pertanyaannya luar biasa, ini menunjukkan tidak hanya sebuah respon yang positif, tapi sebuah kepedulian dari anak muda, generasi muda yang ingin ikut berpartisipasi di dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Benar kata Mbak Dia ketika beliau menginginkan akan lebih banyak lagi ada kampus untuk mendeklarasikan kampus siaga bencana. Justru target kami, ekspektasi kami lebih tinggi. Seluruh kampus di Bali akan mengarah dan menuju deklarasi kampus siaga bencana. Ada puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Bali. Kita akan dorong untuk segera mungkin mendeklarasikan diri sebagai kampus siaga bencana ketika berbicara perguruan tinggi. Ketika berbicara level pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, kita punya dan melaksanakan program nasional lagi-lagi, yaitu SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Harapan kami, karena sudah dibentuk Sekber SPAB, Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana, kita akan bergerak sesuai batas kewenangan. Ketika berbicara pemerintah provinsi yang kewenangannya dalam rangka pembinaan SMA, SMK se-Bali termasuk SLB, kita sedang bergerak. Step 1 kita adalah mencetak fasilitator andal untuk mereka turba ke tiap sekolah, membentuk dan menguatkan pemahaman tentang penanggulangan bencana dan meyakinkan bahwa sekolah mereka siap untuk menghadapi berbagai potensi bencana, manajemennya ready, personilnya siap, para mahasiswa dan siswanya juga menyatakan kesiapan, termasuk keberadaan infrastruktur sekolah, gedung bangunan, seperti apa kekuatannya. Itu menjadi indikator yang kita perhatikan dan kita nilai. Ketika berbicara program lain yang bisa diikut sertakan peran serta generasi muda terutama mahasiswa adalah tadi deklarasi kampus siaga bencana tidak hanya semata-mata deklarasi, tetapi ada dua sisi. Di satu sisi mereka melakukan pembenahan ke internal kampus itu sendiri, semua sivitas akademika, pemahaman dasarnya tentang penanggulangan bencana. Di sisi lain mereka peduli terhadap masyarakat di sekitar kampus. Artinya ikut melibatkan masyarakat di sekitar kampus minimal. Nah, kita di Bali lagi-lagi punya program unggulan, baru Bali yang memiliki. Kita punya HSB, Hari Simulasi Bencana. Salah satu indikator ketika kampus sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus siaga bencana,
tiap bulan di tiap tanggal 26 mereka melakukan simulasi. Simulasi tidak hanya sebatas dilakukan oleh Sivitas Akademika, tetapi juga melibatkan tentu di sekitar kampus ada perangkat desa, ada desa dinas dan kelurahan, ada juga wewengkon desa adat. Jadi harapan kami kampus bisa melibatkan semua unsur masyarakat di sekitar kampus untuk ikut serta melaksanakan simulasi secara rutin berkelanjutan tiap tanggal 26 di tiap bulannya. Iya, mungkin bisa ditambahkan juga Pak Rentin, hari simulasi bencana ini kan sudah digaungkan sejak lama begitu ya oleh BPBD. Mungkin feedbacknya kepada masyarakat yang saat ini sudah sering sekali melakukan simulasi, selain itu juga ada kalau tidak salah pembunyian sirine juga nih. Bagaimana dari pantauan Pak Rentin sendiri di masyarakat? Iya, inisiasi HSB Hari Simulasi Bencana saya ingat betul, saya dilantik oleh Pak Gubernur sebagai Kalaksa tanggal 6 Februari 2019. Kemudian Maret 2019 beliau sudah menyetujui Bali menetapkan HSB Hari Simulasi Bencana. Deklarasi pertama adalah di 26 April 2019, kebetulan itu program nasional, Hari Kesiapsiagaan Nasional. Jika nasional hanya sekali dalam 1 tahun, 26 April di tiap tahunnya, kita di Bali setiap bulan, setiap tanggal 26. Jika ditanya bagaimana feedback, evaluasi seperti apa yang kita lakukan, kami jujur harus mengatakan belum semasif yang kita harapkan. Sesungguhnya ada ekspektasi saya pribadi selaku pimpinan di BPBD yang notabene adalah komandannya penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Kita berkeinginan di tiap tanggal 26 di tiap bulannya, tidak hanya sebatas privat sektor, hotel-hotel yang telah kami berikan sertifikat kesiapsiagaan bencana, sektor pemerintah, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta, seluruhnya kita harapkan melaksanakan simulasi, tetapi seluruh masyarakat Keramu Bali, sekarang 4,3 juta sudah mendekati 4,4 juta jiwa penduduk Bali. Di tanggal 26 itu yuk bersama-sama kita melakukan simulasi. Esensi simulasi adalah latihan, melatih diri untuk menghadapi kondisi darurat. Kita tidak tahu karena memang disaster itu unpredictable. Siapa yang bisa memprediksi kapan bencana itu akan terjadi? Gempa, longsor, tanah longsor, erupsi dan lain sebagainya tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan, paling mungkin bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri kita untuk selalu siap menghadapi berbagai potensi bencana. Itu saya kira. Bersahabat dengan bencana. Bersahabat begitu ya? Dengan bencana yang paling penting. Iya, baik, terima kasih Pak Rentin dan nyaman kasih Pak Rentin dan juga Budia. Kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Pro1 RRI Denpasar. Ini yang pertama ada Dayunisa. Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu, saya ingin tahu bagaimana cara BPBD Provinsi Bali dalam melakukan pengenalan situasi di sekitar. Selain itu juga di dunia anak beberapa hari terakhir terjadi tanah longsor di jalur shortcut Buleleng. Bagaimana peran pemerintah agar kedepannya bisa mengurangi risiko bencana tersebut? Selain itu juga dari Gatsu, niki saya bacakan satu lagi. Bagaimana BPBD Provinsi Bali mengukur dan mengevaluasi efektivitas program-program mitigasi bencana yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir? Ya, nanti ada juga yang bertanya dari YouTube juga tadi sekaligus, dan ada beberapa lagi nanti ditanggapi satu-satu dulu nih Pak Rentin. Silakan. Silakan Pak. Iya. Kalau ditanya kaitannya bagaimana melihat dan mengukur kondisi bahaya dan kerentanan di sekitar kita, saya pertama kitab suci kami di penanggulangan bencana adalah dokumen KRB, Kajian Risiko Bencana, yang dikeluarkan dirilis oleh BNPB selaku induk organisasi kita yang ada di pusat. Di dalam KRB itu bahkan sudah berbasis sangat rigid, berbasis peta risiko di desa. Jika kita di Bali 716 desa, klik link yang telah disediakan oleh pihak BNPB, kita cari Provinsi Bali, kemudian Kabupaten Jembrana misalkan, menuju ke kecamatannya, langsung nyorot ke Desa Perancak. Di dalam aplikasi akan dimunculkan Desa Perancak
risiko tinggi atau warna merah terhadap ancaman gempa, ancaman tsunami. Karena kita kalau lihat secara existing, Desa Prancak salah satu desa di Kabupaten Jembrana ada di pesisir pantai, potensi ancaman gempa nyata di sana, kemudian bisa berpotensi terhadap tsunami. Kemudian tidak hanya sebatas itu, potensi ancaman bencana lainnya juga ada, dijelaskan dalam aplikasi itu. Oleh karena itu ketika sekarang ditanya tentang kejadian beberapa hari terakhir di jalur shortcut, jalur utama Denpasar Singaraja, kami di BPBD dengan tim gabungan telah melakukan upaya pada kesempatan pertama, bahkan pasca kejadian-kejadian tersebut kami telah 2 kali mengumpulkan stakeholder terkait, terutama pelaksana balai jalan yang notabene adalah lembaga pusat yang ada di daerah di bawah Kementerian PUPR. Mulai besok adalah tahap kedua, kita melakukan upaya peremajaan, perompesan dan pemotongan berbagai pohon-pohon perindang yang ada di sepanjang jalur utama. Kita patut duga pohon-pohon itu sebagai salah satu pemicu bahkan berisiko tinggi. Dari total 5 orang korban meninggal dunia yang ada dalam catatan kami, 2 diantaranya kalau tidak tertimbun longsor di pinggir jalan, ada pengendara sepeda motor yang tertimpa pohon. Itu terjadi di peta. Oleh karena itu potensi dan ancaman terhadap kondisi di jalur utama, terutama dinding yang dinding kanan kiri penahan jalan yang begitu terjal, relatif labil dan tidak kuat, juga diperparah dengan kondisi pohon-pohon perindang yang sudah tua dimakan usia, lapuk di sisi lain yang perlu kita remajakan. Oleh karena itu di bawah koordinasi kami BPBD, kita turunkan stakeholder terkait, tim gabungan, ada dari pusat, dukungan dari daerah termasuk TNI Polri. Kita bersama-sama melakukan upaya perompesan, peremajaan dan memotong pohon-pohon besar yang patut diduga atau disinyalir berisiko tinggi yang bisa membahayakan pelaku perjalanan. Baik, terima kasih Pak Rentin dan Nyoman Kasih, bisa dibaca lagi. Ada satu lagi penanya yang sudah masuk ke ruang ini, yaitu dari Agus Denpasar. Nah, sebagai daerah tujuan wisata internasional, dari sisi kesiapan penanganan bencana, apakah ada hal-hal yang perlu diatensi khusus yang membedakan dengan penanganan bencana di daerah lain? Mengingat Bali juga banyak dikunjungi tamu negara VVIP. Iya, silakan. Mungkin satu lagi nih saya bacakan di YouTube kami, ada Agung Malika. Apakah pengukuhan sebuah desa sebagai destana ada masa berlakunya, dan apakah ada evaluasi berkala terhadap desa yang telah dilakukan sebagai destana? Nanti bisa ditambahkan juga oleh Bu Diah Niki. Saya berbagi saja untuk respon terhadap sektor pariwisata, saya yang respon untuk masa berlaku destana, Mbak Diah. Masing-masing kita berbagi. Untuk sektor pariwisata, Bali memang selalu favorit, primadona, karena memang seksi di mata nasional, di mata internasional. Kalau saya punya istilah, jarum saja jatuh di Bali, orang di Amerika, di Australia, di luar negeri sana tahu mereka. Sehingga kita harus betul-betul secara seksama di dalam upaya pengambilan kebijakan, penanganan di sisi lain. Orang datang ke Bali, datang ke Indonesia, Bali khususnya, tidak hanya semata-mata untuk mencari rasa aman. Yang kedua yang terpenting adalah mereka ingin mencari rasa nyaman ketika datang ke Bali. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD telah lama menggelontorkan sebuah program inovasi yang disebut dengan sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Ketika mengutip statement Ibu Prof. Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG Republik Indonesia, beliau sering sebagai keynote speaker di berbagai seminar internasional, beliau katakan, kalau ingin belajar contoh baik kolaborasi antara pemerintah daerah dengan privat sektor dan dunia usaha, contohlah pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD-nya. Karena program KSB, ulangi SKB, sertifikasi kesiapsiagaan bencana, baru Bali satu-satunya yang memiliki. Belum ada di Indonesia, bahkan belum ada di dunia. Kita yang pertama mendorong dunia usaha privat sektor di sektor pariwisata untuk kita dorong memiliki sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Ratusan hotel yang ada di Bali memang sampai sejauh ini baru
Kalau tidak salah di angka 94 hotel yang telah memiliki sertifikat kesiapsiagaan bencana. Kita ingin dorong seluruh hotel yang ada di Provinsi Bali, bahkan DTW, daerah tujuan wisata, kita harapkan bersertifikat kesiapsiagaan bencana dengan harapan turis mancanegara, turis domestik, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari luar Bali yang datang ke Bali ketika menikmati indahnya Pulau Bali di beberapa DTW, mereka merasa aman dan juga nyaman ketika berwisata ke Pulau Bali. Ini modal utama begitu ya Pak Rantin ya, betul. yang memang harus terus menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Bali. Silakan Bu Dia, menyangkut tadi program Destana yang ditanyakan oleh pendengar kita melalui YouTube, apakah ada semacam evaluasi secara berkala begitu ya? Dan apakah ada masa berlakunya? Masa berlakunya. Baik, sebelum ke Destana mungkin saya ingin menambahkan mengenai sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Sebenarnya ini inisiatif yang baik sekali dari pemerintah Provinsi Bali dari tahun 2014 ya. Betul. Pak Kalak. Dan seiring berjalannya waktu kan sertifikasi kesiapsiagaan bencana ini semakin matang, semakin lengkap, di mana di dalamnya juga menjawab tantangan global, isu global yaitu mengenai adaptasi perubahan iklim, dan juga memastikan bahwa hak mengenai pengaruh gender, disabilitas dan sosial inklusi juga sudah ada di dalamnya. Ini sudah lengkap sekali, dan beberapa hotel juga menyampaikan bahwa dengan adanya SKB ini, sertifikasi kesiapsiagaan bencana mereka itu daya jual mereka lebih baik di pasar internasional seperti itu. Ini inisiatif yang baik sekali dari pemerintah Provinsi Bali, dan program siap siaga cukup beruntung dilibatkan ya Pak ya. Terima kasih banyak. Baik, untuk terkait Destana, sebuah desa dinyatakan Destana itu kan bisa melalui surat keputusan dari Bupati. Ya Pak, gitu ya Pak Kalak ya. Nah, untuk menjadi Destana ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, dan itu harus dilihat melalui atau dilakukan melewat penilaian ketangguhan desa yang saya tadi sebutkan. Penilaian ketangguhan desa itu setelah desa melakukan penilaian ketangguhan desa ada 3 level, yaitu Desa Tangguh Pratama, Desa Tangguh Madya, dan Desa Tangguh Utama. Destana itu kalau memang dikeluarkan oleh SK berarti berdasarkan SK Bupati tersebut untuk berapa lama, tapi PKD memang harus dilaksanakan berkala. Akan lebih baik kalau tiap tahun, sehingga bisa melihat sebenarnya kita kekurangan desa di bagian mana untuk supaya menjadi desa tangguh bencana. Karena di dalam penilaian ketangguhan desa itu ada banyak aspek, ada beberapa komponen, apakah layanan dasarnya terpenuhi, kemudian apakah infrastrukturnya ada, kemudian bagaimana dengan kesiapsiagaan masyarakat, seperti itu. Berarti ada kemungkinan ketika sudah dikukuhkan menjadi desa tangguh bencana, ketika dalam realisasinya ada hal-hal yang mungkin tidak menyimbang, bisa dicabut status sebagai desa tangguh bencana itu. Bagaimana tuh Pak dicabut? Dicabut mungkin tidak, kita lebih pada konteks pembinaan. Harapannya ketika sebuah desa sudah deklarasi desa tangguh bencana, harapan kita berkelanjutan. Itulah peran, tugas dan fungsi kita di pemerintah daerah melalui BPBD, baik provinsi, kabupaten kota seluruh Bali, dan kita tidak sendiri. Teman-teman kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kalau di Provinsi PMD Dukcapil, di Kabupaten Kota Dinas PMD, kita berkolaborasi. Bahkan lagi-lagi Bali menjadi yang terdepan. Kemarin Pak Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pak Pangarso datang khusus memberikan arahan kepada kami di BPBD yang kolaborasi dengan PMD. Kita sedang membentuk fasilitator untuk pendampingan desa di dalam PKD, penilaian ketangguhan desa. Kita berharap dari Bali menginspirasi nasional untuk percepatan 716 desa yang ada di Bali. Ketika kita bergerak masif dengan fasilitator yang sudah kita bentuk di tingkat kabupaten, yakin dan percaya dalam waktu tidak terlalu lama, kalau target di akhir 2024 ini bisa sekurang-kurangnya 60% desa yang ada di Bali telah menjadi desa tangguh bencana. Optimis ya Pak Rentin ya. Mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih Pak Rentin, dan pendengar, kita break dulu sejenak. Nanti di sesi terakhir ada satu kesempatan mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir di ruang ini untuk bertanya, karena kita juga terbatas siaran sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda dulu. Dalam kerjasama, sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja.
Dengan masukan-masukan tersebut, kita dapat memperbaiki dan menambah apa yang kiranya perlu diperbaiki, sehingga kita akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan, tidak memutuskan sesuatu dengan sepihak karena mereka sadar bahwa mereka adalah tim. Sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan adalah keputusan bersama. Kerjasama yang baik tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, dan pendengar masih bersama dua narasumber kita dari kantor Pusda Blok BPD Bali. Dan satu hal yang menarik Pak Rentin tadi, Pak Rentin mengatakan akan terus mendorong semua desa di Bali agar menjadi desa tangguh bencana. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika apakah dalam prosesnya itu untuk menjadi desa tangguh bencana, desa yang mengajukan ke provinsi untuk dinilai menjadi desa, apakah memenuhi syarat untuk menjadi desa tangguh bencana, ataukah dari BPBD yang melihat potensi-potensi desa yang sudah siap menjadi desa tangguh bencana? Sesungguhnya bisa kedua-duanya Mbak Diah ya. Di satu sisi kami dari pemerintah daerah melalui BPBD baik provinsi, Kap Kota seluruh Bali punya pemetaan. Apalagi sekarang ketika kita menjalin kerjasama dengan Dinas PMD yang notabene PMD adalah selaku leading sektor di dalam program nasional yaitu Lomba Desa Kelurahan. PKD, penilaian ketangguhan desa, menjadi salah satu indikator penilaian. Oleh karena itu kolaborasi kami dengan PMD diawali dengan pemetaan desa kelurahan mana di Bali yang kita lihat secara pemetaan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Dengan tingkat risiko yang tinggi berdasarkan data yang rilis yang dikeluarkan oleh BNPB, tentu perlu manajemen di dalam pengelolaan. Salah satunya adalah dengan kita mendorong desa tersebut menjadi desa tangguh bencana. Di sisi lain, desa di Bali banyak yang berinisiatif secara mandiri. Pak, saya menyatakan kesiapan untuk by proses menuju Destana. Karena diawali dengan di desa kan banyak lembaga. Saya pernah sejak saya baru pulang dari rantauan 2004 di desa tempat kelahiran saya di Desa Urdibuana Mungui Badung, saya ditunjuk sebagai ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, bahkan 2 periode sebagai ketua. Di sana program-program pembangunan fisik, infrastruktur dan non fisik banyak. Kita berkolaborasi dengan Pak Kades, Pak Perbekal Kepala Desa. Di sana ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu masyarakat harusnya terlayani dengan baik. Tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi isu seksi yang sedang menarik sekarang adalah bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapi berbagai potensi bencana. Bali yang sekali lagi relatif kecil secara luas geografis. Kami di BPBD Bali punya istilah, setiap jengkal tanah Bali memiliki potensi ancaman bencana dengan kita melihat Ring of Fire tadi dengan 14 multi hazard ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali. Oke, menyambung satu pertanyaan di YouTube Pak Rentin, sejatinya banyak sekali tapi kita tidak akan bisa bahas dalam waktu singkat ini. Yang pertama adalah bagaimana mungkin yang paling mendesak adalah kesiapan dari BPBD menghadapi cuaca ekstrem ini. Ya, kami sudah jelaskan di awal tadi, 2 kali kami melaksanakan rakor menghadirkan beberapa stakeholder. Yang paling utama adalah pelaksana balai jalan yang notabene adalah balai lembaga di daerah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementerian PUPR. Kenapa ini penting? Beberapa kejadian dalam beberapa minggu terakhir lebih masif dominan terjadi di jalur lalu lintas. Apakah dia longsor menutupi dan justru menutup jalur lalu lintas, pohon tumbang termasuk tiang listrik, tiang telkom yang runtuh dan jatuh menutupi jalur utama jalan. Oleh karena itu 2 kami lakukan. Pertama, langkah cepat kami adalah menurunkan stakeholder gabungan. Dukungan TNI Polri juga kita harapkan, teman-teman dari balai pemerintah pusat yang ada di Bali, kemudian beberapa OPD terkait, apakah Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup, teman-teman kami dari BPBD Kap Kota termasuk Dinas PUPR seluruh Bali, kita turun secara gabungan untuk melakukan upaya sekali lagi tadi
diawali dengan survei lapangan, pemetaan pohon-pohon besar mana yang harus segera kita lakukan pemotongan, dan langkah berikutnya segera action. Kita terbatas dari sisi dukungan personil, tetapi dengan kerjasama pentahelik tadi, dukungan dari berbagai stakeholder, kita menjadi kuat di satu sisi. Keterbatasan peralatan tentu perlu dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui balai yang ada di daerah tentu lebih lengkap peralatan. Itulah peran dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan mereka sehingga bisa turun dalam memberi dukungan peralatan, dukungan personil, dan penebalan petugasan SDM yang sama-sama kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Rentin. Bu Dia, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Cukup ya, baik. Kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit lagi ya Nyoman Kasih ya, tidak terasa. Dan mohon maaf Niki bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bisa tercover pertanyaannya, nanti di luar sesi kita bisa berdiskusi lagi ya. Baik. Iya. Tadi sudah banyak hal disampaikan Nyoman Kasih baik oleh Pak Kalaksa BPBD Provinsi Bali, ada Pak Rentin dan juga Bu Dia, bagaimana upaya-upaya menuju Bali tangguh bencana begitu ya. Dan kita nantikan nanti di penghujung tahun 2024 60% ini Pak. Kita tagih janjinya Pak akhir tahun ya. Nanti kita mungkin sambangi lagi ke sini ya untuk dialog. Iya, khusus dialog akhir tahun ya. Iya. Ya, baik, mungkin Pak Rentin untuk memberikan closing statement terkait bagaimana menuju Bali tangguh bencana, dan ada hal-hal yang belum mungkin tersampaikan kepada publik terkait bagaimana upaya dari pemerintah Provinsi Bali terutama dari BPBD melakukan upaya mitigasi untuk menuju Bali tangguh bencana. Silakan disampaikan, berbagi ya Pak ya, 2 menit. Silakan Pak Rentin. Masyarakat Keramu Bali yang Titiang banggakan dimanapun berada, disaster is a everybody business. Bencana adalah urusan bersama. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadikan Bali tangguh bencana, tentu perlu peran serta dari semua pihak. Tidak hanya semata-mata mengandalkan kami di pemerintah daerah, apalagi BPBD yang dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu, yuk bersama-sama dukung dan bantu kami di pemerintah daerah melalui BPBD untuk bersama-sama wujudkan ketangguhan Bali dalam menghadapi bencana dengan berbagai upaya partisipasi yang bisa kita lakukan. Dengan pertama-tama mengenali berbagai ancaman potensi bencana di sekitar kita adalah bagian kecil dari kita sudah ikut berperan serta di dalam mewujudkan Bali tangguh bencana. Bali memang kecil, bencana selalu mengancam kita. Mari bersama-sama menyiapkan diri, menyiapkan strategi untuk bisa terhindar dari ancaman bencana. Bali siap untuk selamat. Ya, baik, terima kasih Pak Rentin, closing statementnya sungguh luar biasa, mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penanganan bencana. Selanjutnya Ibu Dia, silakan. Baik, senada dengan Pak Kalaksa, kebencanaan adalah memang urusan semua orang. Mari kita mengajak teman-teman kita semua, termasuk perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan bahkan mungkin kelompok rentan lainnya, sosial inklusi, untuk juga berperan dalam penanggulangan bencana, karena bencana adalah urusan semua orang. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali pada kesempatan yang singkat tapi padat gitu ya Nyoman Kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan pada hari ini di ruang Pusdalop BPBD Provinsi Bali bisa meningkatkan upaya-upaya mitigasi kita, melakukan upaya penanganan terhadap risiko bencana yang ada di Pulau Bali, karena tidak hanya 1-2 wilayah kabupaten kota yang ada di Bali, tetapi seluruhnya memiliki potensi bencana yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Rentin dan juga Bu Dia, Nyoman Kasih. Kita tadi sudah menyiarkan secara langsung siaran kita pagi hari ini. Menuju Bali menuju Bali tangguh bencana ya. Dan semoga ini memberikan edukasi juga kepada seluruh masyarakat pendengar RRI khususnya dan juga masyarakat Bali pada umumnya. Iya, sekian siaran langsung dapat kami langsungkan dari kantor Pusdalop BPBD Provinsi Bali. Saya Dayu Friska bersama Nyoman Kasih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita pamit undur diri, tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian siaran langsung dialog aktual luar studio LPP RRI Denpasar.